Menghadirkan sinyal internet dari jantung hutan belantara, hanya dengan menancapkan piringan berukuran besar di atap rumah, lalu menghubungkannya dengan satelit yang mengorbit pada ketinggian 550 km di luar atmosfer bumi. Jujur saja, teknologi ini sungguh luar biasa. Namun yang lebih mengagumkan adalah kenyataan bahwa satelit-satelit Starlink bergerak dengan kecepatan nyaris tak terbayangkan, sekitar 27.000 km per jam, sementara data mengalir bolak-balik di antara keduanya dengan kecepatan ratusan megabit per detik. Semua itu terjadi saat piringan tersebut dan satelit terus-menerus mengarahkan berkas sinyal data agar tetap saling terhubung secara presisi. Bahkan lebih dari itu, piringan tersebut beralih dari satu satelit ke satelit lainnya setiap 4 menit sekali, karena satelit-satelit itu bergerak begitu cepat hingga segera keluar dari jangkauan pandang piringan. Jika Anda belum memahami bagaimana hal ini bisa terjadi, silakan ikuti penjelasan berikut. Kita akan menelusuri berbagai teknologi utama yang membuat internet lewat satelit tampak seolah-olah berjalan dengan sihir. Pertama, kita akan membongkar apa yang ada di dalam piringan tersebut dan melihat bagaimana ia memancarkan berkas data hingga keluar angkasa. Kedua, kita akan memahami bagaimana piringan itu terus-menerus mengarahkan berkas sinyalnya agar selalu menunjuk tepat ke satelit yang melintas di angkasa. Dan ketiga, kita akan menelusuri apa sebenarnya yang dikirimkan di dalam berkas sinyal tersebut sehingga Anda mampu menonton 5 film berdefinisi tinggi secara serentak. Video ini cukup panjang karena dipenuhi penjelasan mendalam. Kami menyarankan Anda menontonnya terlebih dahulu pada kecepatan 1,25 kali lipat, lalu menontonnya sekali lagi pada kecepatan 1,5 kali lipat agar dapat memahami teknologi ini secara menyeluruh. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita jelaskan perbedaan antara piringan satelit televisi biasa dan piringan Starlink yang dijuluki oleh Elon Musk sebagai Dishi S1MC High Pronunciation Flat Face, atau cukup disebut Dishi. Piringan televisi menggunakan pemantul berbentuk parabolik untuk memfokuskan gelombang elektromagnetik, yaitu sinyal siaran televisi, yang dikirimkan dari satelit siaran yang mengorbit pada ketinggian 35.000 km. Piringan televisi hanya berfungsi menerima sinyal dari angkasa. Ia tidak dapat mengirimkan data. Sebaliknya, Dishi mampu sekaligus mengirim dan menerima data internet dari satelit Starlink yang mengorbit pada jarak 550 km. Meskipun satelit Starlink berjarak 60 kali lebih dekat dibandingkan satelit televisi, jarak tersebut tetaplah sangat jauh untuk mengirimkan sinyal secara nirkabel. Oleh karena itu, berkas sinyal yang melintas di antara Dishi dan satelit harus difokuskan menjadi berkas yang sangat sempit dan kuat, serta terus-menerus diarahkan agar keduanya saling menunjuk. Sebagai perbandingan, rata-rata pengeluaran pertahanan global berada di kisaran 2,2% dari PDB. Artinya, secara proporsional Israel mengalokasikan lebih dari 2 kali lipat rata-rata dunia untuk sektor pertahanan. Komitmen finansial yang dipertahankan secara konsisten selama puluhan tahun inilah yang menjadi fondasi keunggulan teknologi dan operasional militer Israel. Israel memiliki sekitar 169.500 personel militer aktif yang tersebar di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jumlah tersebut didukung oleh sekitar 465.000 personel cadangan terlatih yang dapat dimobilisasi dengan cepat ketika terjadi keadaan darurat nasional. Dengan demikian, Israel memiliki potensi kekuatan tempur lebih dari 634.000 personel yang dapat dikerahkan dalam waktu relatif singkat setelah mobilisasi umum diumumkan. Perlu diketahui bahwa motor-motor ini tidak berfungsi memutar seluruh piringan untuk mengikuti pergerakan satelit. Motor tersebut hanya digunakan pada saat pemasangan awal guna mengarahkan piringan ke arah umum yang tepat. Setelah dibuka, terlihat pelat penyangga dari aluminium. Di sisi lain terdapat papan sirkuit cetak yang sangat luas. Pada salah satu sisinya terdapat 640 chip mikro yang lebih kecil dan 20 chip mikro yang lebih besar, tersusun dalam pola rapi dengan jalur penghubung yang sangat rumit menyebar dari chip-chip besar menuju chip-chip kecil. Terdapat pula chip-chip tambahan, termasuk pengolah utama dan modul penentu posisi satelit di tepi papan sirkuit. Di sisi lainnya terdapat 1.280 lingkaran tembaga yang tersusun berjejer dengan pola kotak-kotak di sela-selanya. Pada lapisan berikutnya terdapat lapisan berbentuk sarang lebah karet dengan lingkaran tembaga berlekuk, dan di baliknya terdapat lapisan sarang lebah lainnya, hingga akhirnya menuju permukaan depan Dishi. Apa sebenarnya yang sedang kita lihat ini? Pada hakikatnya, terdapat 1.280 antena yang tersusun dalam pola heksagonal bagaikan sarang lebah, di mana setiap tumpukan lingkaran tembaga merupakan satu buah antena yang dikendalikan oleh chip-chip mikro pada papan sirkuit. Kumpulan antena raksasa ini bekerja secara terpadu dalam sistem yang disebut susunan bertahap, guna mengirimkan dan menerima gelombang elektromagnetik yang diarahkan menuju satelit Starlink yang melintas pada ketinggian 550 km di atas sana. Mari kita perbesar dan lihat cara kerja satu buah antena. Di sini terlihat antena susunan berlekuk yang terdiri dari 6 lapisan, sebagian besar tertanam di dalam papan sirkuit.
Bentuknya sangat berbeda dari antena radio zaman dahulu, dan sejujurnya sangat rumit. Mari kita sederhanakan penjelasannya dengan menghilangkan beberapa lapisan sejenak, lalu menelusuri prinsip dasar bagaimana gelombang elektromagnetik dihasilkan dan merambat keluar dari antena tersebut. Di bagian paling bawah terdapat jalur penghantar dari chip mikro yang berfungsi menyalurkan sinyal. Jalur ini hanyalah jalur tembaga pada papan sirkuit yang berujung tepat di bawah tumpukan lapisan antena. Kita menyalurkan tegangan berfrekuensi sangat tinggi sebesar 12 GHz ke jalur tersebut, artinya tegangan berubah naik turun membentuk gelombang sinusoidal, berbalik dari positif ke negatif dan kembali lagi ke positif sebanyak 12 miliar kali dalam 1 detik, atau sekali setiap 83 pikodetik. Perlu diketahui bahwa motor-motor ini tidak berfungsi memutar seluruh piringan untuk mengikuti pergerakan satelit. Motor tersebut hanya digunakan pada saat pemasangan awal guna mengarahkan piringan ke arah umum yang tepat. Setelah dibuka, terlihat pelat penyangga dari aluminium. Di sisi lain terdapat papan sirkuit cetak yang sangat luas. Pada salah satu sisinya terdapat 640 chip mikro yang lebih kecil dan 20 chip mikro yang lebih besar, tersusun dalam pola rapi dengan jalur penghubung yang sangat rumit menyebar dari chip-chip besar menuju chip-chip kecil. Terdapat pula chip-chip tambahan, termasuk pengolah utama dan modul penentu posisi satelit di tepi papan sirkuit. Di sisi lainnya terdapat 1280 lingkaran tembaga yang tersusun berjejer dengan pola kotak-kotak di sela-selanya. Penumpukan elektron di ujung jalur tersebut kemudian menolak elektron-elektron yang ada di pelat tembaga di atasnya. Akibatnya, elektron-elektron itu terdorong berpindah ke sisi lain pelat. Maka salah satu sisi pelat menjadi bermuatan positif, sementara sisi lainnya menjadi bermuatan negatif, sehingga terbentuk medan listrik di antara pelat dan jalur penghantar tersebut. Namun ketika tegangan pada jalur tembaga berbalik arah 42 pikodetik kemudian, ujung jalur justru menjadi kekurangan elektron atau bermuatan positif. Maka elektron-elektron di dalam pelat pun mengalir menuju sisi sebaliknya. Muatan pada pelat pun berbalik, dan arah medan listrik pun ikut berbalik. Karena tegangan pada jalur terus berubah-ubah bolak-balik setiap 42 pikodetik, maka medan listrik pada pelat pun ikut berubah-ubah mengikuti aliran elektron yang terus berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Jika kita membekukan sejenak perubahan tersebut, terlihat bahwa sebagian arah medan listrik saling berhadapan dan sama besar, sehingga saling meniadakan. Namun sebagian medan listrik lainnya sejajar dengan permukaan pelat dan searah, sehingga saling memperkuat dan menghasilkan medan listrik gabungan yang menunjuk ke satu arah tertentu. Di saat yang sama, aliran elektron dari satu sisi pelat ke sisi lainnya menimbulkan arus listrik yang menghasilkan medan magnet dengan arah tegak lurus terhadap arah medan listrik tersebut. Maka terbentuklah medan listrik yang menunjuk ke satu arah dan medan magnet yang menunjuk tegak lurus terhadapnya. Mari kita lanjutkan ke momen berikutnya ketika tegangan pada jalur penghantar mencapai puncaknya 42 pikodetik kemudian. Kumpulan muatan, tegangan, maupun arah arus semuanya telah berbalik arah. Maka medan listrik dan medan magnet pun ikut berbalik arah. Gelombang medan listrik dan medan magnet tersebut merambat ke segala arah. Dengan menciptakan medan yang terus berubah-ubah seperti inilah, kita telah menghasilkan gelombang elektromagnetik yang merambat ke arah tegak lurus terhadap kedua arah medan tersebut. Karena arah medan tersebut tidak searah melainkan melengkung, maka gelombang yang merambat menyebar keluar bagaikan gelembung yang terus membesar, mirip seperti cahaya yang memancar dari bola lampu. Mari kita sederhanakan gambarnya agar terlihat puncak dan lembah gelombang tersebut. Perlu diketahui bahwa bagian lembah hanyalah arah yang berlawanan dari puncak. Selain itu, kekuatan medan listrik dan medan magnet tersebut berbanding lurus dengan besar tegangan sinyal yang kita kirimkan ke jalur tembaga di bawahnya. Artinya, jika kita ingin memperkuat medan tersebut, kita cukup meningkatkan tegangan yang disalurkan. Sama seperti pengatur cahaya pada saklar lampu, semakin besar tenaga yang dialirkan, semakin terang cahayanya. Penjelasan di atas menggambarkan cara kerja antena saat memancarkan sinyal. Namun antena ini juga berfungsi sebaliknya sebagai penerima sinyal. Melalui chip pengendali yang disebut modul pengolah depan, antena dialihkan dari mode pancaran menjadi mode penerima dan sinyal pemancar 12 GHz dimatikan. Ketika gelombang elektromagnetik dari arah satelit menumbuk permukaan dishi, medan listrik dari gelombang tersebut memengaruhi elektron-elektron pada pelat tembaga, sehingga menimbulkan aliran elektron yang berubah-ubah. Sinyal yang diterima tersebut kemudian disalurkan kembali ke jalur penghantar dan diperkuat oleh chip pengolah depan. Dengan demikian, antena ini mampu sekaligus menerima dan memancarkan gelombang elektromagnetik, meskipun tidak dilakukan pada saat yang bersamaan. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, seperti yang terlihat, antena ini memiliki lapisan yang jauh lebih banyak dan susunan yang lebih rumit daripada yang telah dijelaskan. Terdapat dua pelat tembaga melingkar,
di mana plat bawah berfungsi memancarkan sinyal pada frekuensi 13 GHz dan plat atas menerima sinyal pada frekuensi 11,7 GHz. Terdapat pula celah dan penghantar tambahan agar gelombang terpolarisasi berputar, lapisan pemantul di bagian belakang, serta berbagai fitur agar setiap antena tidak saling mengganggu kinerja antena di sebelahnya. Penjelasan lebih mendalam mengenai hal-hal tersebut dapat Anda temukan pada keterangan penulis yang tertulis di dalam teks terjemahan berbahasa Inggris. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa gelombang elektromagnetik dengan beragam frekuensi dari ribuan sumber melintas di setiap titik di bumi, baik itu cahaya tampak, gelombang radio, sinyal menara telepon seluler, maupun siaran satelit. Oleh karena itu, agar tidak ikut menerima gelombang lain yang tidak diinginkan, ukuran plat antena dibuat dengan ketelitian yang sangat tinggi agar hanya memancarkan dan menerima rentang frekuensi yang sangat sempit, sementara gelombang dengan frekuensi di luar rentang tersebut seakan-akan tidak terlihat oleh antena. Mari kita lanjutkan. Bagaimana cara kerja gabungan banyak antena agar sinyal cukup kuat menjangkau angkasa? Satu buah antena hanya berukuran sekitar 1 cm. Jika hanya menggunakan satu antena saja, ibaratnya menyalakan satu bola lampu kecil dan berharap dapat dilihat dari stasiun luar angkasa internasional. Kita membutuhkan cara agar cahayanya menjadi ribuan kali lipat lebih terang, sekaligus memusatkan seluruh gelombang elektromagnetik menjadi satu berkasi yang kuat. Disinilah peran papan sirkuit DC S1 MCHE Pronunciation Flat Face yang lebarnya 55 cm dengan total 1280 antena yang tersusun rapi. Teknik menggabungkan kekuatan seluruh antena ini disebut pembentukan berkas sinyal. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita lihat terlebih dahulu apa yang terjadi jika terdapat dua antena yang dipisahkan jarak pendek. Seperti telah dijelaskan, satu antena menghasilkan gelombang yang merambat ke segala arah. Namun ketika dua antena bekerja bersamaan, medan listrik yang dihasilkan keduanya akan saling bergabung di setiap titik di ruang angkasa. Di beberapa tempat, puncak gelombang keduanya bertepatan searah sehingga saling memperkuat. Di tempat lain, puncak gelombang satu bertepatan dengan lembah gelombang lainnya sehingga saling meniadakan. Maka terbentuklah daerah di mana gelombang saling memperkuat dan menjadi jauh lebih terarah dibandingkan jika hanya menggunakan satu antena. Ketika jumlah antena diperbanyak, daerah penguatan tersebut menjadi semakin sempit dan terpusat membentuk muka gelombang. Dengan menggabungkan 1280 antena sekaligus, terbentuklah berkas sinyal yang begitu kuat dan terarah hingga mampu menjangkau luar angkasa. Mungkin Anda mengira bahwa kekuatan gabungan hanyalah 1280 kali lipat dari kekuatan satu antena saja. Namun kenyataannya, kekuatan jangkauan dan daya sinyal gabungan tersebut ternyata mendekati 3.500 kali lipat dari satu antena. Secara sederhana, hal itu terjadi karena susunan gelombang yang saling memperkuat dan meniadakan seakan-akan menempatkan cermin-cermin di sekeliling antena, sehingga seluruh kekuatan terkumpul dan hanya keluar melalui satu lubang kecil ke arah tujuan. Penjelasan lengkapnya memerlukan rumus dan perhitungan fisika yang sangat rumit, sehingga mari kita lanjutkan saja. DC S1 MCHE Pronunciation Flat Face beserta satelit Starlink memang menyimpan ilmu pengetahuan dan rekayasa yang sangat rumit di dalamnya. Untuk memahaminya secara menyeluruh, Anda memerlukan pengetahuan lintas berbagai bidang ilmu. Kami merekomendasikan situs Brilliant sebagai penunjang pembelajaran Anda. Brilliant menyajikan berbagai topik sains dan teknologi secara interaktif yang sangat menarik, termasuk gelombang dan cahaya, fisika gravitasi, hingga berbagai teknologi mutakhir lainnya. Tautan disertakan di bagian keterangan video. Kini mari kita lanjutkan penjelasan mengenai bagaimana berkas sinyal tersebut dapat terus bergerak mengikuti pergerakan satelit di angkasa, serta bagaimana ratusan megabit data disisipkan ke dalamnya setiap detiknya. Sebagai pengingat kembali, kita memiliki susunan 1280 antena yang jika diberi sinyal bersamaan akan menghasilkan berkas yang memancar tegak lurus dari permukaan piringan. Namun seperti yang telah disebutkan, kita perlu mengarahkan berkas tersebut agar selalu menunjuk tepat ke satelit yang melintas dengan kecepatan 27.000 km per jam. Mengandalkan motor untuk memutar seluruh piringan tidaklah memungkinkan karena motor akan cepat rusak dan ketepatannya belum memadai. Maka solusinya adalah menggunakan teknik yang disebut pengalihan berkas melalui pergeseran fase. Mari kita kembali ke contoh dua antena. Jika kedua antena diberi sinyal yang sama persis pada saat yang bersamaan, maka keduanya bergerak selaras atau sefase satu sama lain. Memahami konsep fase sangatlah penting. Perubahan kekuatan sinyal disebut perubahan amplitudo. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu detik. Sedangkan pergeseran fase adalah pergeseran posisi gelombang ke kiri atau ke kanan. Pergeseran fase diukur dalam derajat, dari 0 derajat hingga 359 derajat, karena pergeseran sebesar 360 derajat berarti kembali ke posisi semula. Lalu bagaimana pergeseran fase digunakan untuk mengarahkan berkas sinyal ke arah satelit?
Caranya adalah dengan memberikan pergeseran waktu atau fase yang berbeda pada sinyal yang dikirimkan ke masing-masing antena. Akibatnya, waktu terjadinya puncak gelombang dari satu antena menjadi lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan antena lainnya. Daerah di mana gelombang saling memperkuat pun ikut bergeser arahnya. Jika kita mengubah kembali pergeseran fase tersebut, maka arah berkas sinyal pun ikut berubah. Dengan demikian, dengan terus-menerus mengatur pergeseran fase sinyal pada setiap antena, kita dapat memindahkan arah berkas sinyal kemanapun yang kita inginkan. Ketika jumlah antena diperbanyak, terlihat jelas bahwa dengan mengatur waktu pancaran gelombang dari setiap antena, kita dapat membentuk muka gelombang yang datang menyapu dari arah tertentu, persis seperti ombak yang datang ke pantai. Dengan mengatur waktu pancaran gelombang tersebut, kita dapat mengubah arah datangnya muka gelombang atau mengarahkan berkas sinyal kemanapun yang kita tuju. Jika susunan antena diperluas menjadi 2 dimensi, maka berkas sinyal dapat diarahkan ke segala arah dalam jangkauan pandang selebar 100 derajat. Kini mari kita kembali ke susunan keseluruhan 1280 antena yang ada di dalam dishi. Agar mengetahui arah tepat kemana berkas harus diarahkan, sistem memanfaatkan data kedudukan satelit yang diperoleh dari modul penentu kedudukan di dalam dishi beserta data posisi orbit satelit Starlink yang telah diketahui sebelumnya. Perangkat lunak di dalamnya kemudian menghitung tepat ke arah mana dan seberapa besar pergeseran fase yang harus diberikan pada setiap antena. Hasil perhitungan tersebut kemudian dikirimkan ke 20 chip pengatur pembentuk berkas. Setiap chip mengatur 32 chip pengolah depan, dan setiap chip pengolah depan mengatur 2 buah antena. Seluruh perhitungan dan pengaturan ini dilakukan berulang-ulang setiap beberapa mikrodetik agar arah berkas senantiasa tepat menunjuk ke satelit yang melintas. Dengan demikian, berkas sinyal dapat diarahkan kemanapun dalam jangkauan pandang selebar 100. Ada beberapa hal yang perlu diperjelas. Pertama, berkas utama yang dipancarkan memiliki bentuk seperti yang telah diperlihatkan. Namun karena penguatan dan peniadakan gelombang tidaklah sempurna, maka terdapat pula berkas-berkas samping yang lebih lemah di samping berkas utamanya. Kedua, meskipun dishi hanya memiliki satu susunan antena, satelit Starlink justru dilengkapi dengan 4 susunan antena. 2 diantaranya digunakan untuk berkomunikasi dengan piringan-piringan pengguna di darat, dan 2 lainnya digunakan untuk berkomunikasi dengan stasiun penerima di darat guna meneruskan lalu lintas data internet. Ketiga, teknologi susunan bertahap ini ternyata juga digunakan pada pesawat terbang komersial agar penumpang dapat menikmati layanan internet selama penerbangan. Sebelum kita menelusuri bagaimana data sesungguhnya dikirimkan, perlu disebutkan bahwa penyusunan naskah video ini memakan waktu berbulan-bulan, penyuntingan naskah puluhan kali, serta pembuatan model dan gambar animasi memakan waktu 2 bulan penuh. Jika Anda merasa penjelasan ini bermanfaat, silakan berikan tanda suka, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini agar kami dapat menyajikan penjelasan mendalam lainnya.